Halo, salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Kali ini kita sudah sampai di Matius 26, Markus 14, Lukas 22, Yohanes 18. Yesus ditangkap. Silakan, Ki. Yesus ditangkap. Yesus telah selesai berdoa, ia dan para muridnya menuju Bukit Zaitun. Yudas tahu tempat itu. Yesus sering ke sana. Maka datanglah Yudas bersama serombongan prajurit. Mereka membawa obor dan senjata. Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang kalian cari? Yesus orang Nazaret, sahut mereka. Akulah orangnya, kata Yesus. Yudas mendekati Yesus. Ia berkata, salam guru. Lalu ia pun menciumnya. Yesus bertanya, Yudas, kau serahkan anak manusia dengan ciuman? Petrus menarik pedangnya. Ia memotong telinga kanan seorang dari prajurit itu. Yesus menyuruh Petrus, turunkan pedangmu. Lalu ia menyentuh telinga prajurit itu dan menyembuhkannya. Setelah itu, para prajurit pun menangkap Yesus. Mereka mengikatnya. Semua murid pun meninggalkan Yesus melarikan diri. Oke. Ini sangat pokoknya di akhir-akhir pelayanan Yesus nih, dari Paskah terus Yesus ditangkap, ini sangat berhubungan dengan Injil. Ya. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintahnya. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Ia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi Yesus menanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian ia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya dan dibayar sebagai tanda pembayaran telah sempurna, telah lunas, dibayar, diterima oleh Bapa. Sebagai tanda pembayarannya telah lunas. Dan sebagai tanda bahwa dia anak Allah, Dan bukan penjahat. Bahwa dia adalah anak Allah. Bahwa dia adalah anak Bukan seorang Allah, penjahat. bukan seorang penjahat. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan nama Kristus. Kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus. Ya, baru seminggu nggak belajar sudah lupa. Makanya kita terus. Tapi pernah bilang bahwa ada yang mengatakan manusia tuh harus mendengar Injil setiap hari. Ya gini, karena dia lupa. Kita tuh gampang lupa. Walaupun kita nggak disetting, kita nggak diciptakan untuk jadi pelupa, tapi manusia tuh gampang lupa kalau nggak di hal-hal tertentu kayak Injil yang begini penting, ya, kehidupan kita, keselamatan kita. Kalau kamu nggak belajar, bolos ya, kemarin karena kamu ulangan, jadi kita nggak bisa belajar seminggu, lupa. Walaupun kita manusia ini nggak diciptakan untuk jadi pelupa, karena kalau kita diciptakan untuk menjadi pelupa, kita akan lupa dengan dosa-dosa kita. Kita akan lupa dengan kasih karunia Tuhan, gitu. Ya, kita memang diciptakan Tuhan untuk punya ingatan yang kuat sebetulnya. Asal kita latih terus, gitu. Ngerti ya? Harus dilatih terus. Injil ini sangat penting, harus dilatih
terus. Walaupun sekarang banyak orang Kristen mengatakan Injil itu hanya step pertama. Ya, step pertama orang memberitakan Injil cuma 3 menit, 5 menit, terus digiring untuk berdoa, untuk mengikuti doa seseorang, sampai akhirnya diajak membuka hati, menerima Yesus, terus diklaim, dikatakan sudah selamat, padahal nggak ngerti apa-apa. Gitu. Nah dari situ sudah nggak pernah diberitakan lagi Injil, nggak pernah di apa-apain lagi, mereka hanya dijaga supaya tetap ada dalam satu gedung yang namanya gedung gereja, tapi mereka nggak ngerti apa-apa. Ngerti? Dikasih khotbah tentang mukjizat, dikasih khotbah tentang gimana caranya kaya, gimana caranya rukun, tapi mereka nggak pernah diajarkan tentang Injil. Makanya kamu tuh harus, ini suatu kesempatan buat kita bisa tiap hari belajar tentang Injil. Ya, harus dipelajari secara serius, karena satu-satunya berita yang menyelamatkan, Papi selalu bilang satu-satunya berita yang menyelamatkan, merubah orang, ya, merubah orang 180 derajat, merubah natur orang, itu hanya Injil. Lahir baru kalau nggak ada Injil nggak mungkin, gitu, ya. Jadi Papi akan kutip nih ya, murid-murid setelah Yesus ditangkap. Nah, itu. Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Murid yang sudah ikut Yesus 3,5 tahun melayani, melihat Yesus bermukjizat macam-macam, bla 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 bla, membangkitkan orang mati, mengajar macam-macam lah. Ketika Yesus ditangkap, dulu waktu mereka ikut Yesus, ya, kemana-mana ikut Yesus, mereka lebih banyak disenangi orang. Kenapa? Karena Yesus bisa menyembuhkan orang, Yesus bisa berbuat mukjizat, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Ketika Yesus bermukjizat, mereka disenangi orang, disanjung orang, ya. Murid-murid, otomatis murid-muridnya pun terkenal, disenangi orang, gitu. Tapi setelah kejadian ini, ya, setelah kejadian Yesus ditangkap, ini penangkapan ini suatu penangkapan untuk seorang penjahat mestinya, ya. Tentara, satu kelompok tentara datang, ini sama aja penangkapan seorang pemberontak, seorang penjahat, ya. Setelah penangkapan ini mereka melarikan diri, dan setelah setelah mereka melarikan diri ini, otomatis keadaan mereka terbalik. Yang dulu disenangi orang, murid-murid tuh yang dulu disenangi orang, disanjung-sanjung orang, terbalik keadaannya. Mereka dianggap kaki tangan seorang pemberontak, ya. Karena Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat, ya. Di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus yang gak pernah mengenal dosa dibuat oleh Bapa menjadi dosa karena kita, menjadi mengenal dosa karena kita, ya. Karena dia menanggung dosa kita, menanggung segala hukuman yang harus ditimpakan pada kita di kayu salib, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus disalib supaya kita dibenarkan. Yesus disalib karena dia supaya dia melakukan perintah Bapaknya dengan sempurna. Dia melakukan hukum Taurat, maka dia dibilang kegenapan hukum Taurat. Dia lakukan semuanya dengan sempurna. Itu menjadi pegangan kita, ya.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya. Nggak mengenal dosa dibuat Allah menjadi mengenal dosa. Nggak cuma di sini doang. Dia juga diperlakukan seperti seorang berdosa. Ya, seperti ini. Dari awal dia sudah ini dia diperlakukan seperti seorang penjahat, seperti seorang yang berdosa. Musuhnya kita. Ya. Ditangkap. Makanya tadi kan waktu kamu nggak hafal tadi bahwa kebangkitan sebagai tanda bahwa pembayaran yang Yesus kerjakan sudah diterima dengan sempurna oleh Bapa, dan sebagai tanda bahwa dia adalah anak Allah. Dia bukan seorang penjahat. Karena kalau dia ditangkap, disalib, mati, dikubur, nggak bangkit, berarti dia hanya seorang penjahat. Tapi dia anak Allah, dia Allah. Dulu kalau zaman Yesus dulu kalau ngaku sebagai anak Allah, itu dianggap menyamakan diri dengan Allah. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kita bisa ngaku sama orang anak Tuhan nggak masalah. Kalau zaman dulu, kalau kamu ngaku anak Allah, itu artinya kamu menyamakan diri dengan Allah. Itu ada di Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Di sini asal muasal kenapa Yesus mau dibunuh. Karena kalau kamu menyamakan diri dengan Allah zaman dulu, itu melanggar hukum Taurat, dan itu hukumannya hukuman mati. Itu dianggap menghujat Allah. Hukumannya hukuman mati. Tapi Yesus ini bukan dengan sengaja menyamakan diri dengan Allah. Dia memang benar-benar Allah. Makanya dia mengaku sebagai anak Allah, karena dia memang benar-benar Allah. Ya. Jadi Allah turun ke bumi dalam rupa manusia. Dia lakukan semua perintah Bapaknya dengan sempurna. Nah, di Matius 26, ya, Markus 14, Lukas 22, Yohanes 18. Di sini kita bisa ngelihat nih ya, kayak ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun kah?" Penyamun itu perampok. "Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Jadi dia diperlakukan seperti penyamun, diperlakukan seperti penjahat. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan mengenal dosa dan diperlakukan seperti orang berdosa. Mestinya kita yang diperlakukan seperti itu. Ya. Jadi kita bilang apa? Yesus adalah Allah. Di sini kita bisa lihat waktu dia ditangkap, murid-murid mau membela Yesus memakai pedang, ya. Masukkan pedang itu kembali. Ada yang dipotong, hamba imam besar diputusin sama Simon Petrus, kupingnya dipotong. Dan di sini Yesus mendemonstrasikan kuasanya sebagai Allah. Ya. Ayat 54, jika begitu. Ini ayat 53. Ya, ayat 52. Maka kata Yesus padanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Dia ini Allah. Kalau dia tinggal ngomong, itu Bapaknya pasti akan mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membela Yesus, untuk membebaskan Yesus dari orang-orang ini. Tapi nggak mungkin Yesus meminta pertolongan seperti itu, karena dikatakan nggak bisa digenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kita nggak bisa diselamatkan. Kalau hari itu Yesus melawan, dia panggil pasukan pasukan dia dari dari langit itu, dihantam semua. Yesus nggak jadi disalib, kita nggak bisa
diselamatkan, kita nggak akan bisa menikmati keselamatan ya. Di Markus, Lukas, Yohanes ya kamu bisa lihat demonstrasi Yesus sebagai Allah ya. Terus hamba imam besar yang kupingnya dipotong, itu sama Yesus disembuhin. Dia mendemonstrasikan lagi kuasanya sebagai Allah, disembuhkan. Jadi dia itu Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Kenapa dia harus mengambil rupa seorang manusia? Ya. Karena upah dosa adalah maut. Jadi untuk membayar dosa manusia, untuk membayar setiap hukuman yang harus ditimpakan pada kita, dia harus mengalami maut, dia harus mengalami kematian. Kalau dia nggak mengambil rupa seorang manusia, dia nggak bisa mati. Allah kan nggak bisa mati. Tuh. Banyak kenapa dia harus menjadi manusia ya? Karena dia harus kelihatan sama orang. Karena dia menebus dosa manusia. Ada yang bilang karena dia menebus dosa manusia, yang otomatis dia harus jadi manusia. Karena dia harus Dia harus mentaati semua perintah Bapaknya, menggenapi hukum Taurat, menggenapi perjanjian lama. Jadi dia harus mengambil rupa seorang manusia. Jadi kamu jangan sampai berat sebelah. Ya, ada orang yang hanya mengatakan Yesus itu manusia. Dia bukan dia Allah yang berubah jadi manusia gitu. Dia ini sebenarnya sepenuhnya seorang manusia seperti kita. Nah, itu nggak mungkin. Kalau dia hanya seorang manusia seperti kita, ketika dia mati di kayu salib, paling-paling dia hanya bisa menebus dirinya sendiri. Karena kalau dia sepenuhnya manusia, dia pasti berdosa. Jadi dia harus Allah, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Ngerti gak? Kalau kita ini kan manusia sepenuhnya satu hakikat manusia, satu pribadi. Ya. Kalau Yesus ini satu pribadi dengan dua hakikat, dengan dua kepenuhan, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Jadi kepenuhan Allah dia, keilahian dia, ya kan? Kita bisa lihat dia bisa manggil pasukan, dia bisa menyembuhkan telinga ini, dia bisa membangkitkan orang mati segala macam. Dia punya kuasa untuk menyerahkan, untuk memberikan nyawa dan mengambil kembali nyawanya, itu ada di Yohanes. Ya, itu salah satu alasan kenapa dia nggak boleh sepenuhnya manusia, karena kalau dia cuma manusia dia nggak punya kuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Ngerti nggak? Tapi karena dia Allah, dia nggak pernah berhutang sama siapa-siapa, dia nggak pernah diciptakan oleh siapa-siapa, dia punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan kembali mengambil nyawanya. Jadi satu-satunya hanya Yesus. Kenapa dia harus Allah? Supaya dia punya penebusan menjadi tidak terbatas. Ngerti ya? Dia kan cuma dihukum cuma beberapa jam nih, Yesus nih. Banyak orang yang ngomong, loh Yesus itu loh cuma dihukum beberapa jam, gimana dia bisa menebus seluruh umat manusia yang hidup dari ribuan tahun, yang sudah jumlahnya sudah miliaran orang. Gimana satu orang ini bisa menebus miliaran orang itu dari beribu-ribu tahun? Ya bisa, karena dia Allah gitu loh. Justru itu karena dia Allah, dia harus Allah dan manusia dalam satu pribadi. Karena dia Allah, makanya dia punya penebusan yang tidak terbatas. Dulu, sekarang, akan datang. Ngerti? Jadi dia harus Allah dan manusia dalam satu pribadi. Dia kerjakan
semua perintah Bapaknya sampai di kayu salib itu perintah Bapaknya. Dia diremukkan dan ditikam oleh Bapaknya sendiri. Dia kerjakan semuanya dengan sempurna. Dia kerjakan itu buat kita, karena manusia nggak ada yang bisa mengerjakan itu dengan sempurna. Ya. Dia disalib, darahnya tercurah supaya kita dibenarkan. Kamu tahu artinya dibenarkan? Ya. Tuhan itu kan menuntut kesempurnaan. Dia mengeluarkan hukum dan dia menuntut hukum itu dilakukan dengan sempurna. Satu saja kamu bersalah, misalkan nih hukum Taurat ada 613 macam, satu saja kamu salah, kamu bersalah atas semuanya. Dan itu Tuhan maunya dikerjakan terus dengan sempurna. Ingat papi pernah kasih ilustrasi tentang panahan, harus kena titik tengah. Itu kalau kamu punya 100 panah, anak panah, itu harus 100 kena titik panah terus. Gak boleh meleset. Kalau meleset itu namanya dosa. Makanya dosa bahasa Yunaninya harmatia, artinya meleset dari perintah Allah. Nah itu kita nggak bisa melakukan itu. Jadi artinya dibenarkan di hadapan Allah tuh kan, kita sering mendengar istilah itu kan, kita dibenarkan karena Yesus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Itu artinya bukan kita dianggap benar, bukan kita dijadikan benar, karena kalau kita dijadikan benar oleh Allah, ya, artinya kita sempurna, gitu. Kalau sewaktu kita percaya kita dibenarkan di hadapan Allah, artinya kita disempurnakan di hadapan Allah, dan itu nggak mungkin. Ngerti nggak? Karena walaupun kita sudah lahir baru pun kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi artinya dibenarkan itu ya kita dianggap benar oleh Allah karena kita berlindung di balik kebenaran Yesus. Kenapa kita bisa dianggap benar oleh Allah? Karena Allah melihat kebenaran Yesus yang dia kerjakan dulu waktu di dunia. Itu yang jadi andalan kita, itu menjadi tameng kita. Ngerti? Bukannya kita yang dibenarkan, enggak. Bukan kita dibenarkan karena perbuatan kita sendiri, itu nggak mungkin juga. Seperti agama-agama lain itu sudah nggak mungkin. Kita dibenarkan, dianggap benar oleh Allah dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Jadi kalau misalkan Yesus dianggap bersalah, ya, dibuat menjadi mengenal dosa dan diperlakukan seperti orang berdosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Nih tertulis sini, supaya dalam Dia, ya, Papi kan tadi Papi bilang kita dianggap benar tuh karena kita berlindung di balik kebenaran Yesus. Makanya di sini dikatakan supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh, dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi hati-hati dengan kata dibenarkan, justification, pembenaran. Itu kamu harus ngerti benar. Kalau nggak kamu akan jatuh dalam kesalahan yang sama seperti orang-orang yang nggak ngerti. Jadi kita ini dibenarkan benar-benar dibalik kebenaran Yesus, ya, karena dia sudah melakukan itu semua dengan sempurna. Sampai dengan sukarela dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, disiksa, disalibkan. Dia diperlakukan serentetan terus, diperlakukan seperti orang berdosa sampai dia ditikam dan diremukkan oleh Bapa sendiri. Diperlakukan seperti orang berdosa. Mati di kayu salib, dikuburkan, ya, dan dibangkitkan sebagai tanda bahwa pembayaran yang dilakukan sudah diterima oleh Bapa, karena kita berdosa kepada Allah, diterima dengan sempurna oleh Bapa, dan sebagai tanda bahwa dia adalah anak Allah. Roma 1 ayat 4. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan cuma pembayarannya telah diterima lunas oleh Bapa dan kita bebas, kita dibebaskan, tapi itu juga sebagai
apa sih? Sebagai bukti bahwa nama baik Yesus ini dipulihkan. Karena kan dia ditangkap seperti penjahat, diperlakukan seperti penjahat. Tapi akhirnya dia dibangkitkan, nama dia dipulihkan. Ternyata dia bukan penjahat, dia anak Allah. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib ini untuk memulihkan nama baik dari Allah. Ngerti ya? Dari Bapa. Kan Papi selalu bilang Injil itu, inti dari Injil itu adalah keadilan Allah. Allah adalah hakim yang adil, dia harus menghukum kita manusia berdosa. Kalau dia membebaskan manusia begitu saja, nama dia akan jelek. Karena dia melanggar keadilan, sifat keadilan dia. Walaupun dia kasih, tapi kasihnya nggak mungkin korup, nggak mungkin melanggar keadilan. Jadi penyalipan Yesus ini sebenarnya memulihkan nama baik Bapa itu sendiri. Ngerti? Karena dari dosa-dosa, kita baca di Roma ya, dari dosa-dosa yang lalu, dari dosa-dosa manusia dari awal, ya. Nih, Kristus Yesus, Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, ya, keadilan. Inti dari Injil. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kalau Allah ini membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu dari zaman Adam sampai sekarang, ini sebenarnya nama Tuhan tuh jelek, nama Allah tuh jelek. Kalau ada dosa itu sebenarnya dari sebelum Adam tuh sudah ada. Malaikat pernah jatuh ke dalam dosa, ya. Disebut namanya Lucifer, tapi itu salah sebetulnya, bukan Lucifer namanya. Malaikat jatuh ke dalam dosa dan mereka menjadi setan dan iblis-iblis. Dia membawa 2/3 dari anak dari pengikutnya dan menjadi iblis, menjadi roh-roh jahat. Itu dosa yang pertama terjadi karena kesombongan. Nah, setan ini malaikat ini ketika dia jatuh dalam dosa, dia nggak dikasih janji. Kalau manusia dikasih janji Mesias, juru selamat. Kalau setan enggak ada obatnya setan ini. Langsung dihukum. Kenapa? Karena Allah itu adil. Dia hakim yang adil. Tapi manusia waktu jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, malah dikasih janji Mesias. Kalau setan mau protes waktu itu, Tuhan, ini maksudnya apa? Aku jatuh dalam dosa, gak ada ampun, kau usir dari surga. Sekarang saya jadi setan. Tapi ini manusia, ciptaan terkecil. Ya, ciptaan terkecil dari ciptaanmu. Kalau dibandingin bumi, langit, matahari, segala kerek bengek, manusia kita ini hanya ciptaan terkecil. Dia jatuh dalam dosa, engkau malah kasih dia janji juru selamat. Mana keadilanmu? Kalau setan mau tanya, mana keadilanmu Tuhan, Bapa? Gue dihukum kok, itu enggak, ya. Jadi untuk menunjukkan keadilannya, ya, inilah inti dari Injil. Ini nih ayat paling penting dari seluruh Alkitab. Roma 3 ayat 25 itu sudah ayat paling penting. Kalau ini nggak ada, kita semua hilang harapan, ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, ya. Untuk mengkonter tuduhan-tuduhan setan. Setan itu dari dulu tuh menuduh Tuhan terus. Dia bukan menuduh kita. Yang dia tuduh itu Tuhan. Dan dia tuduh Tuhan tuh di dalam kita. Dia kalau menggoda setan, kalau menggoda kamu, itu dia yang dia tuduh Tuhan duluan, baru dia tuduh kamu. Untuk mengkonter tuduhan setan, satu-satunya cara, ya, supaya Allah tetap dikatakan adil, satu-satunya cara apa?
dia sendiri yang harus mengambil hukuman itu. Ya, dia nggak bisa dia melempar hukuman itu ke orang lain, nggak adil dong. Papi yang berbuat dosa karena masa Kelin yang dihukum, kan nggak adil. Dia mau buang ke binatang, manusia yang berbuat dosa, masa binatang yang dihukum? Jadi untuk menunjukkan keadilannya, ya, karena dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya dulu, dia sendiri yang harus datang ke dunia menanggung hukuman ganti kita. Ya, berarti sudah menit, ya, sudah menit 30. Kita lanjut di video berikutnya. Jadi harus Allah sendiri yang datang untuk menanggung semua hukuman itu. Sampai jumpa di video berikutnya.